Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, sebelum kita mulai belajar mengaji kita, marilah kita buka dengan doa pembuka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan belajar bersama kitab Aqidatul Awam bait ke-6 sampai bait ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu as-Sayyid Ahmad Marzuqi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifu lil khalqi bil itlaqi wa ghaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu, maka adapun Allah, maujudun, ialah zat yang ada, qadimun, zat yang terdahulu, baqi, zat yang kekal, mukhalifun, zat yang berbeda, lil khalqi, bagi makhluk, bil itlaqi, dengan mutlak, wa qaimun, dan zat yang berdiri, ghaniyun, zat yang kaya, wa wahidun, dan zat yang esa,
wahai, dan zat yang hidup, qadirun, dan zat yang berkuasa, muridun, dan zat yang berkehendak, alimun, zat yang mengetahui, bikulli syai'in, dengan tiap-tiap perkara, sami'un, zat yang mendengar, basirun, zat yang melihat, wal mutakallimu, zat yang berfirman. Lahu, ialah tetap bagi Allah, sifatun, adapun sifat, sab'atun, 7, tangtadimu, yang berurutan, fakudrotun, maka sifat kuasa, irodatun, dan sifat kuasa, sam'un, dan sifat mendengar, basor, dan sifat melihat, hayatun, dan sifat hidup, al-ilmu, dan sifat mengetahui, kalamun, dan sifat berfirman, istamar, yang tetap kepada kalam. Penjelasan dari kitab Aqidatul Awam, nadom ke-6, 7, 8, 9 adalah As-Sayyid Ahmad Marzuki menjelaskan tentang kelanjutan dari nadom kelima, yaitu kewajiban untuk mengetahui sifat wajib Allah yang berjumlah 20, yaitu Allah mempunyai sifat wajib yang 20. Yang pertama adalah wujud, maujudun, wujud. Wujud berarti ada. Wujud adalah sesuatu yang bersifat anggapan yang dikira-kirakan oleh orang di dalam hatinya. Misalnya, ketika ada pakaian yang ada dalam suatu wadah, kemudian pakaian itu dikeluarkan dari sana, maka pakaian itu bersifatan dengan sifat jelas. Sifat jelas tersebut bukanlah sifat yang di luar zat pakaian. Hanya saja akal mengira-ngirakan kalau sifat jelas tersebut berada di luar zat pakaian. Paham ini adalah paham yang dinyatakan oleh para ulama dari keterangan Syekh Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dalil sifat wujud adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 14 yang berbunyi, tidak ada Tuhan selain aku. Dan juga dalil andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak wujud, maka tidak ada satupun makhluk yang wujud. Yang kedua yaitu sifat qidam. Qidam artinya terdahulu. Maksud dari nadom ke-6, 7, 8, 9 adalah lanjutan dari nadom ke-5,
yaitu kewajiban kita untuk mengetahui sifat wajib Allah yang berjumlah 20. Sifat wajib Allah yang berjumlah 20, yang pertama adalah wujud. Wujud itu berarti ada. Wujud itu sendiri sesuatu yang bersifat anggapan yang dikira-kirakan oleh orang di dalam hatinya. Misalnya ketika ada pakaian yang di dalam suatu wadah, kemudian pakaian tersebut dikeluarkan dari wadah tersebut, maka pakaian itu bersifatan dengan sifat jelas. Sifat jelas tersebut bukanlah sifat yang di luar zat pakaian, hanya saja akal mengira-ngirakan kalau sifat jelas tersebut berada di luar zat pakaian. Keterangan tersebut dinyatakan oleh para ulama, yaitu Syekh Al-Asy'ari radhiyallahu an. Kemudian dalil sifat wujud Allah di dalam firman-Nya, yaitu surat Toha ayat ke-14, yaitu yang berbunyi, tidak ada Tuhan selain Aku. Dalil yang kedua yaitu andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak wujud, maka tidak ada satupun makhluk yang wujud. Kemudian sifat wajib Allah yang kedua adalah qidam. Qidam itu berarti terdahulu. Qidam yang bermaksud tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Dengan demikian, Allah tidak menciptakan zat-Nya sendiri dan Dia tidak diciptakan oleh yang lainnya. Qala Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 3. Kemudian sifat selanjutnya yaitu baqo, artinya kekal. Baqo tidak ada akhir bagi wujud Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah berfirman, dan akan kekal zat Tuhanmu yang maha agung dan mulia. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 27. Kemudian mukhalafatu lil hawadisi adalah tidak adanya persamaan makhluk dengan Allah. Oleh karena itu, Allah bukanlah zat yang memiliki daging, tulang, tinggi, pendek, sedang, dan lainnya. Allah adalah zat yang tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat makhluknya. Segala sesuatu yang berbisik di hatimu, yang berupa sifat-sifat makhluk, tidak ada pada zat Allah. Dia tidak memiliki tempat tertentu, tidak masuk ke dalam dunia, dan juga tidak keluar dari sana. Qala Allah Ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah berfirman, tidak ada satupun yang menyamai Allah. Al-Quran surat Al-Ikhlas. Dan wa qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyamainya. Perkataan Syekh Ahmad Marzuki bil itlaqi berarti bahwa sesungguhnya Allah berbeda dari makhluk dari seluruh segi apapun. Oleh karena itu, Allah tidak berbeda dari makhluk dalam satu sisi dan sama dengan mereka dalam sisi lain.
Maha suci Allah dari yang demikian itu. Kemudian sifat selanjutnya qiyamuhu binafsihi, berarti tidak membutuhkan zat lain yang dapat membantu berdiri, seperti berdirinya jasad dengan perantara zat-zat lain, dan tidak membutuhkan pada yang mewujudkan. Oleh karena itu, Allah itu ada tanpa membutuhkan yang lain. Sebagaimana adanya makhluk adalah membutuhkan Allah, karena wujudnya adalah bersifat zat. Perkataan Sayyid Ahmad Marzuki ghaniyun adalah menafsirkan perkataan qaimun. Maksudnya, Allah berdiri sendiri itu adalah bahwa Dia tidak membutuhkan yang lainnya, sedangkan yang lainnya membutuhkan Allah. Oleh karena itu, qiyamuhu binafsihi sering diibaratkan dengan tidak membutuhkan yang lain sama sekali. Qala Allah Ta'ala wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Dia berfirman, dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang maha hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Al-Quran Surat Toha ayat 111. Kemudian wahdaniyat berarti tidak berbilangan dalam zat, sifat, dan perbuatan. Dengan demikian, zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian zat makhluk. Tidak sama dengan zatnya, karena makhluk adalah jisim atau benda yang tersusun, sedangkan Allah tidak sama sekali mengandung susunan. Sifat-sifat Allah tidak berbilang dari satu jenis, seperti dua sifat qudrah, kuasa, dua sifat iradah, berkehendak, tetapi Allah hanya memiliki satu sifat qudrah yang untuk mewujudkan dan meniadakan. Tidak ada satupun yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah Ta'ala, dan tidak ada satupun yang memiliki pengaruh bersamanya dalam berbuat, tetapi Dia adalah yang mewujudkan seluruh perbuatan. Dengan demikian, Allah lah yang menciptakan ketaatan, kemaksiatan, manfaat, bahaya, kekayaan, dan kefakiran. Api tidak memiliki pengaruh dalam membakar. Pisau tidak memiliki pengaruh dalam memotong. Makanan tidak memiliki pengaruh dalam memberi rasa kenyang. Akan tetapi, Allah adalah yang menciptakan semua itu. Hanya saja Allah menjadikan, misal, makanan sebagai sebab bagi rasa kenyang, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan boleh saja kalau Allah tidak menjadikan kemampuan membakar pada api. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allah Ta'ala berfirman, Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha satu. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha pengasih dan maha penyayang. Kemudian sifat hayat, hidup, sifat yang membuat nyata zat yang ditempatinya untuk mengetahui dan kuasa. Qala Allah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah Ta'ala berfirman, bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak akan pernah mati. Kemudian qudrah adalah sifat yang mempunyai nyata zat untuk berbuat dan meninggalkan perbuatan. Qala Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berfirman, Allah atas segala sesuatu adalah zat yang maha kuasa. Kemudian
iradah sifat yang menjadikan salah satu dari dua hal yang boleh, wujud dan tidak wujud, unggul daripada yang satunya lagi. Allah Ta'ala, yang berarti sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang berbuat apa yang Dia kehendaki. Kemudian ilmu adalah sifat yang dengannya segala sesuatu akan menjadi jelas ketika sifat itu berhubungan dengannya. Qala Allah Ta'ala innallaha bikulli syai'in. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu adalah zat yang maha mengetahui. Sesungguhnya Allah meliputi mengetahui segala sesuatu. Dengan demikian perkataan Syekh Ahmad Marzuki, wa innallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, yang mengetahui segala sesuatu. Berarti baik sesuatu itu yang global atau yang rinci, yang mungkin wujud, tidak boleh wujud, atau yang wajib wujud. Setelah itu sifat sama dan basar adalah dua sifat yang dengan mereka menambahi kejelasan pada kejelasan yang dengan sifat ilmu. Qala Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala berfirman, Dia Allah adalah zat yang maha mendengar dan melihat. Kemudian kalam adalah sifat yang melekat pada zat Allah. Kalam tersebut diibaratkan dengan susunan tertentu yang runtut disebut dengan Al-Quran dan kalamullah. Qala Allah Ta'ala wa kalamallahu Musa taklima. Allah berfirman, Allah telah berfirman kepada Musa dengan sebenar-benarnya berfirman. Firman Allah tidak dengan huruf, suara, tetapi dengan firman yang qadim, dengan artian tidak ada permulaan dan tidak ada akhir bagi firman itu. Adapun pengertian firman-Nya, Allah telah berfirman kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Maka Allah membuat Musa mendengar firman-Nya yang qadim dengan seluruh zat-Nya dari semua arah. Malaikat Jibril yang bersama Musa saat itu tidak mendengar firman yang difirmankan oleh Allah kepada Musa. Kemudian pemimpin kita Muhammad SAW juga mendengar firman Allah yang qadim pada saat malam Isra Mi'raj. Allah tidak bertempat dan tidak berada di suatu arah tempat dari makhluk yang mendengar firman-Nya. Kita kelak di hari akhir, yaitu di hari kiamat, dan surga dapat mendengar firman Allah yang qadim tanpa suara, huruf, dekat atau jauh. Sebagaimana kata kelak di akhirat juga akan dapat melihat zat-Nya yang tanpa serupa persamaan di dalam surga ataupun di luar surga. Demikian penjelasan kami dari Nadom ke-6, 7, 8, 9. Semoga bermanfaat, semoga jadi amal ibadah kita. Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-faqir ilallah, meminta maaf
apabila banyak kesalahan, karena sejatinya kesalahan adalah milik saya, kesempurnaan adalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.